Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial gantungan kunci berbentuk tas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, cara pembuatannya itu sama dengan yang ini teman-teman, yang kedua ya. Ini model yang kedua. Baik, langsung kita mulai saja teman-teman. Apa aja bahan yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang diperlukan adalah ini manik akrilik ukuran 6 mm sebanyak 37 butir. Kemudian manik tetes akrilik ini ukuran 12 mm kali 6 mm sebanyak 10 butir. Kemudian manik akrilik boldun, manik boldun akrilik ukuran 4 mm sebanyak 18 butir. Ring gantungan kunci ukuran 23 mm satu buah. Kemudian kenur, ini saya memakai yang ukuran 0,6 mm. Ini sebetulnya lebih enaknya pakai yang ukuran 0,5 mm teman-teman, tapi kebetulan saya sedang habis yang ukuran 0,5 mm. Untuk membuat gantungan manik tas ini kita memerlukan kenur sepanjang lebih kurang 135 cm. Ini sudah saya potong sebelumnya teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai saja tutorialnya. Untuk rumusnya sama dengan yang model kedua ya teman-teman, yang ini, yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu ada 4 langkah. Tahap yang pertama, langkah yang pertama, masukkan 3 butir manik ukuran 6 mm dikenur sebelah kanan, kemudian 1 butir dikenur sebelah kiri, silang dikenur sebelah kiri, langkah kedua, masukkan 1 butir di sebelah kanan, 1 butir di sebelah kiri, masukkan 1 butir di kenur bagian mana saja, silang yang 1 butirnya, langkah yang ketiga sama dengan langkah yang pertama, masukkan 1 butir sebelah kanan, 1 sebelah kiri, masukkan 1 di bagian mana saja, silang. Langkah yang keempat sama dengan langkah yang kedua dan 3. Nah, teman-teman, ini untuk tahap pertama membuat dasar tasnya sudah selesai ya. Sekarang kita memasuki tahap yang kedua, yaitu membuat samping tas bagian bawah. Tahap yang kedua, untuk langkah yang pertama, masukkan 2 butir di kenur sebelah kanan, 1 butir di kenur sebelah kiri,
silang di satu butir yang di sebelah kiri. Kenur yang di sebelah kiri atau yang menghadap ke bawah ini selip ke satu butir manik yang ada di samping kirinya. Langkah yang kedua di tahap yang kedua, masukkan satu butir di kenur sebelah kanan, satu di kenur sebelah kiri, silang di satu butir yang di sebelah kiri. Tahap yang kedua ini ada 10 langkah ya teman-teman. Untuk langkah yang ketiga sampai ke 9 itu sama dengan langkah yang kedua ya teman-teman. Masukkan satu butir di kenur sebelah kanan, satu di sebelah kiri, silang di manik yang di sebelah kiri, kemudian selip ke kiri. Seperti itu terus ya teman-teman sampai ke langkah ke 9. Nah, ini kita sudah sampai di langkah ke-9. Masukkan satu butir di kenur sebelah kanan, satu di kenur sebelah kiri, silang di sebelah kiri. Nah, setelah langkah 9, nah ini teman-teman, kenur yang menghadap ke bawah ini itu selip ke 2 butir manik yang ada di samping kirinya, yaitu ini dan ini ya teman-teman. Nah, seperti ini posisi kenurnya teman-teman. Nah, untuk langkah ke-10-nya tinggal ditambah satu butir manik akrilik 6 mm di kenur bagian mana saja, silang. Nah, tahap kedua sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita memasuki tahap yang ketiga. Nah, posisinya seperti ini teman-teman, supaya lebih mudah di akhirnya nanti saat menutup. Kita balik ya seperti biasa teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga di langkah yang pertama adalah masukkan satu buah manik tetes di kenur sebelah kanan. Nah, ini kan manik tetesnya posisinya bentuknya seperti ini teman-teman ya. Dimasukkan bagian yang lebih besar ya, di bagian bawah. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian masukkan satu butir manik akrilik 4 mm di kenur sebelah kanan. Nah, kemudian masukkan satu manik tetes di kenur sebelah kiri.
Kemudian kenur sebelah kiri selip ke 1 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah, jadinya seperti ini. Langkah kedua, masukkan 1 butir manik akrilik 4 mm di kenur sebelah kanan, 1 manik tetes di kenur sebelah kiri, silang di manik tetes. Kemudian kenur sebelah kiri selip ke 1 butir manik yang ada di samping kirinya. Nah, seperti ini jadinya. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga sampai ke 9, itu sama ya teman-teman dengan langkah yang kedua dan langkah yang kedua. Jadi sampai kita berjalan ke sini sampai mengelilingi bagian ini ya teman-teman, sampai di ujung ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di langkah ke-9. Langkah ke-9-nya itu sama dengan langkah kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu masukkan 1 butir di kenur sebelah kanan ukuran 4 mm dan 1 butir manik akrilik, manik tetes akrilik di kenur sebelah kiri, silang di manik tetes. Selip kenur sebelah kiri ke manik yang ada di samping kirinya. Untuk langkah ke-9-nya ini selip lagi ke manik tetesnya. Kemudian untuk langkah ke-10, masukkan manik akrilik ukuran 4 mm di kenur bagian mana saja, silang. Nah, ini sudah selesai tahap ketiganya teman-teman. Sekarang kita tinggal membuat gagang tasnya. Untuk gagang tasnya sama seperti model yang kedua, yaitu masukkan 1 butir manik 4 mm di kenur sebelah kanan, 1 di sebelah kiri. Kemudian masukkan 1 butir menyatu di kedua kenur. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan 1 butir manik 6 mm. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan 1 butir manik 4 mm. Kemudian manik 6 mm lagi. Nah, kemudian ring
manik 6 mm. Untuk gagangnya ini sesuai selera ya teman-teman. Teman-teman bisa mengkreasikan, nggak harus sama seperti ini. Jadi untuk susunan maniknya ya. Nah, ini yang terakhirnya tinggal menyilang kedua ujung kenur ini di bagian manik yang paling ujung, teman-teman. Nah, yang satu disilang, saling menyilang ya. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal menyelip kedua ujung kenur ya, kemudian dipertemukan dan diikat simpul sebanyak 2 kali, kemudian selip lagi beberapa kali. Kalau sudah cukup, tinggal dipotong saja teman-teman. Sudah cukup teman-teman, langsung kita potong saja. Nah, alhamdulillah sudah jadi teman-teman gantungan manik berbentuk tasnya. Nah, kali ini saya menggunakan bahan manik akrilik tetes. Nah, seperti ini teman-teman. Manik akriliknya ini saya tuh suka dengan bahan ini nih, karena ini tuh bentuknya tuh lucu gitu loh. Nah, ini dengan manik akrilik 6 mm nya. Nah, jadi seperti ini. Nih teman-teman, saya juga sudah buat nih yang sama, hanya beda di susunan. Nah, jadi yang ini tuh saya pakai manik tetesnya yang warna putih ya. Jadi dikombinasikan seperti ini. Untuk penyusunnya sesuai selera aja ya. Misalnya ini seperti ini gitu. Dan ini dibuat merah semua warnanya. Jadi tergantung kita mau membuatnya seperti apa. Nah, ini kemudian juga ini saya buat yang seperti ini. Ada juga yang ini teman-teman. Saya buat nih yang agak beda sedikit di gagangnya ya. Ini warna putih nggak begitu jelas ya teman-teman. Nah, ini coba yang warna merah. Nah, ini tuh bedanya itu di ini. Jadi yang dua ini di gagang ini kan ada dua ya, manik 4 mm nya.
ini yang satunya nih saya pakainya satu, jadi lebih panjang gitu gagangnya. Nih teman-teman suka yang mana nih? Kalau saya sih lebih suka yang ini sih, yang gagangnya lebih pendek ya, jadi kelihatan lebih bulat gitu. Cuma nggak apa-apa sih, semuanya sesuai selera ya. Ini teman-teman ada juga yang warna hitam. Nih, seperti ini jadinya, warna pink. Ini ada lagi warna biru. Nah, ada warna ungunya nih. Aduh, bagus banget sih, lucu sih. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman tutorial untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.